Ternyata iya, amin. Suhu dan Panggil lagi, udah malam mau bobo. Jinnya muncul, sering saya kabulkan 3 permintaan. Halo Kak Tommy, halo, Suhu dan Siu. how are you? Yes, I'm fine, thank Baru, you. iya, baru keluar dari botol, ditarik sama Kak Tommy. Sup, jin tomang. Apa kabar dunia? Desember, bukan Desember Prabu ya, kalau Desember bahagia tentunya ya, menjelang Natal dan Tahun Baru. Semua orang harus happy, tapi ingat jaga kesehatan. Suhu, sempet nggak ngikutin kemarin? Di kala-kala sibuknya sempet nggak 30 orang sharing itu ada yang Suhu sempet ikut nggak? Yang mana? Semua hampir rata-rata ada, kecuali yang kelewat saya lagi sibuk atau nerima tamu. Oke, Tapi rata-rata ulang. dari 30 itu yang mana? Pasti semuanya kita percaya bagus ya. Namun ada nggak dari 30 itu yang menyentuh esensi hatinya Suhu? Yang Ada lah. kasar. Iklan sama orangnya berbeda. Ditungguin orangnya, yang keluar malah seniornya katanya. Saya sudah tahu. Terus ditanya kemana, katanya tanya saja sama Kotomi gitu. Oke, Dan oke. ternyata memang itu luar biasa ya, menyentuh banget anak berkebutuhan khusus gitu. Temanya tentang itu, dan itu kayak kami kan di ISD kan dekat kan di Sunter itu ada ISD juga. Jadi itu kalau kita ada acara undang mereka, mereka bisa main angklung, bisa modern dance loh. Dan modern dance-nya lucu banget dan semuanya itu mereka bisa kompak, humble, dan ada satu anak namanya Eko. Itu kelihatannya masih muda tapi sebenarnya usianya udah 30 lebih. Dan dia yang paling hebat. Biola, musik, gitar, piano, semua dia bisa. Ya, Wow. Eko dari ISD Sunter, iya. Wow. Biola bisa ya, Itu Suhu? mamanya yang punya sekolah itu kalau nggak salah. Keren. Hmm. Jadi Ya, kita banggalah Kotomi bisa rangkul mereka untuk kasih pengetahuan kepada ibu-ibu. Karena kan sekarang ngerawat anak autis aja udah butuh perhatian sangat luar biasa. Dan sekarang banyak banget anak hyperaktif ya itu. Itu juga butuh ekstra. Banyak orang tua give up. Tapi kalau seandainya yang Lois bilang itu benar, bahwa kalau anak Anda adalah anak yang spesial, berarti orang tua yang dipilih untuk membesarkan anak itu adalah yang paling spesial. Nah, benar. Betul banget. Karena kalau Anda nggak punya kesabaran cukup, Anda nggak punya kelebihan, dan apalagi di bidang yang lain ya, nggak mungkin Tuhan memberikan anak itu kepada Anda. Nah, anak itu dititipkan kepada Anda karena Anda memiliki kriteria ibu yang harusnya bisa merawat dan membesarkan yang lain. Jadi kepada ibu-ibu yang lain, bersabarlah, pasti ada makna yang terindah di situ. Nah, itu dia. Yang Lois bilang hari ini ya, dia di preview ya, di preview. Itu bener banget semuanya yang dia ngomong. Oh. Iya, itu doang kok. Kalau yang lain kan pembicara sama iklan sama kok. Nah, kalau yang itu spesial. Di iklannya siapa, pembicaranya kok berbeda. Saya tungguin sampai habis kok sama gitu, kemana orang ini. Tuh ada tuh orang yang muncul. Iya, karena untuk menjadi apa pandangan Suhu tentang 30 orang yang sudah siap? dalam jiwa ya luar biasa, spesial. Betul, you are so special. Yes. Suhu? Suhu? Nah, Suhu? iya. Lalu apa pendapat Suhu tentang 30 orang yang sudah sharing? Luar biasa, semuanya adalah mereka manusia-manusia super yang udah naik ke bintang dan diangkat menjadi rising star oleh yang bernama Mr. Tommy Wong yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar
bisa bicara, bisa mengeluarkan pendapat, dan bisa maju dan dibimbing bagaimana keluar dari masalah mereka. Ya, kayak Deki ya kemarin ya, jelas banget Deki kemudian akhirnya juga bisa berani gitu ngomong. Tapi walaupun dia masih belepotan, tapi dia sudah keren banget dan bisa mengumumkan bahwa dia memang berharap banyak dan bisa memaafkan kondisi, bahkan dia bisa membantu orang tua. Itu adalah satu perubahan yang sangat besar. Apapun itu, selama Anda mengikuti 1001 dan mengalami perubahan, kecil atau besar, itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya. Dan banyak loh kok yang curhat karena saya mau ikutin albumnya Kotomi dong gitu ya. Ya silakan datang aja jam 10, nanti pasti ada Pak RT-nya di situ yang seleksi. Dan akhirnya pada masuk dan memperoleh manfaat gitu. Luar biasa. Mereka semua orang-orang yang hebat, apalagi Cikin itu vibrasinya, wah, bebeknya kemana-mana. Dan Kok Calvin juga gado-gado Boplo juga bagus sekali dia untuk UMKM pembimbingan dengan dapur Solo juga sosok yang luar biasa lah semuanya. Jadi waktu kita makan di dapur Solo sempat ketemu sama ibunya siapa ya lupa namanya, dan itu dia bilang gimana suhu ya kalau saya di sini senang makannya ya karena menu vegetarian sedikit tetapi enak gitu maksudnya dari situ. Dia bilang nanti akan lebih banyak lagi menu-menu sehat untuk karena sekarang vegetarian bukan hanya untuk orang Buddhis atau orang Advance ya, tapi semuanya sekarang rata-rata beralih ke menu sehat gitu. Karena mereka tahu daging aja sekarang kan lagi babi nih ya, daging babi ini lagi gempar lagi. Terus flu burung dan segala macam. Jadi ya cobalah kita hidup sehat. Oke. Mudah-mudahan bebek tetap aman ya. Suhu, karena Suhu men-sharingkan tentang tadi ya pesan-pesan kebaikan dari Suhu, maka saya pun ingin mengajak teman-teman kita berempati kepada Bro Calvin ya dan juga mereka para orang tua yang mungkin belum tentu Anda bermaksud menyakiti, tapi setidaknya hilangkanlah 9 kalimat yang Anda mungkin tidak sadari Anda ucapkan kepada mereka. Tak kala Anda bertemu dengan mereka. Yuk kita sama-sama dengar ya sebelum kita mengakhiri sesi ini bersama Suhu dan Siu. Saya sudah catatkan semua. Ini yang saya pelajari. Ketika kita ketemu dengan para orang tua yang memiliki ABK, mengertilah bahwa mereka dititipi anugerah yang maha kuasa. Ada 9 kalimat setidaknya yang kadang-kadang kita tidak sadari, kita ucapkan, namun ternyata itu menyakiti. Apakah 9 kalimat tersebut? Nomor 1, kamu pasti sibuk punya anak seperti itu. Nah, kalimat seperti itu sangat tidak berempati. Jangan pernah diucapkan. Oke? Walaupun tidak berkesan atau bertujuan negatif, tapi tidak layak untuk diucapkan. Nomor 2, saya turut prihatin. Tidak ada yang perlu diprihatinkan. Itu anugerah Tuhan. Ya, jadi kalimat nomor 2 yang tidak perlu diucapkan. Nomor 3, beruntung Anda masih punya anak yang kelihatannya normal. Waduh, itu kayak lebih langit lagi. Tidak ada yang berbeda, oke? Hargailah anak adalah titipan Tuhan. Jadi mungkin kita tidak sadar, tapi seyogyanya kita tidak mengucapkan. Nomor 4, nanti anak kamu pasti membaik. Tidak ada yang buruk, semua anak itu baik. Jadi tidak perlu mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, 5, kamu sebaiknya jaga dirimu agar tidak. Nah, jadi tidak perlu dilanjutkan. Sebaiknya menjaga dirimu agar tidak titik. Macam-macam. Itu kalimat belakangnya macam-macam. Yang akhirnya membuat orang tua itu dia kalau ke mall anaknya merasa ikut prihatin dan terganggu. Karena yang tidak nyaman sebenarnya kamu, tapi kamu mengucapkan kalimat seperti itu pada mereka. Nomor 6, tenanglah. Tuhan memberikan kita cobaan untuk kita hadapi. Itu bukan cobaan, itu anugerah. Yes. Oke? Sekali lagi,
ABK singkatannya adalah, bersama Suhu Nengsiu saya sampaikan, anak berkemampuan khusus, bukan berkebutuhan khusus. Tidak perlu dikasihani, yang perlu adalah diberikan cinta kasih. Ya. Anak banyak keberuntungan kok. Yes. Anak banyak kebaikan. Ya. ABK. Ya, nomor 7, tidak kalah penting. Anda tidak pahami air mata mereka. Anda tidak pahami perjuangan mereka. Jadi di poin nomor 7, jangan coba-coba untuk mengatakan, apa sudah coba pergi ke ini, pergi ke ini, pergi ke dukun ini, pergi ke dukun itu. Ya. They just fine. Mereka baik-baik saja. Mereka diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menentukan mereka sebagai orang tuanya, sudah otomatis Tuhan tahu dan percaya bahwa mereka punya kemampuan. Jadi kita tidak perlu kepo untuk mengucapkan kalimat yang tidak perlu diucapkan. Nomor 8. Nomor 8. Sudah mencapai nomor 8. Anak Anda perlu didisiplinkan. Beberapa kali dalam kesempatan Suhu, saya naik kereta api, saya di mall, ada anak yang masuk ke toko saya, tiba-tiba dia melakukan beberapa gerakan. Lalu ada orang yang menegur dan meminta orang tuanya, memarahi orang tuanya di depan anaknya untuk supaya mendisiplinkan anaknya. Saya sebagai pemilik toko, saya tidak apa-apa. Karena bagi saya itulah ekspresi. Itu ketika mereka bunyi tertentu, nada tertentu, mereka memang wajar bereaksi. Iya, seperti tadi kata Berwak Calvin, makanan mereka punya sensitif. Pendengaran mereka juga punya sensitivitas. Kita tidak mungkin kan memaksakan kera untuk berenang. Mereka punya kemampuan lain yang Anda mungkin tidak sadari. Jadi tidak perlulah kita mengucapkan kata-kata yang mungkin kita tidak bermaksud, tapi setidaknya telah menyakiti hati orang lain. Dan ini di posisi nomor 9. Ketika Anda menemui yang agak berbeda, extraordinary, berbeda dari cerita biasanya, kadang-kadang tidak tersadar, mau itu anak autis, mau itu mungkin anak yang mengalami suatu kondisi tertentu. Bahkan ada yang namanya cacat ganda. Ada yang cacat ganda loh ya. Ya. Dia kenapa? Nah, kalimat ini yang seringkali kita nggak sadar, Suhu. Kita ucapkan seperti itu. Sepertinya kita melihat orang lain itu berbeda. Untuk apa kita melihat apa yang memang sudah berbeda? Tapi marilah kita menyatu dalam satu cinta yang sama. Satu bahasa kasih yang sama, yaitu tersenyumlah. Berikan pandangan mata yang berempati tanpa perlu berkata-kata. Karena kadang-kadang lebih baik Anda tersenyum dan memberikan mata yang penuh belas kasih daripada Anda mengucapkan kata-kata. Tommy, ada temanku dan umat juga ya, itu kan ngajar di sana ya. Saat dia mengajar mereka ya, mereka berkata, Su, kayaknya orang yang terbahagia di dunia adalah mereka. Mereka itu nggak pernah sedih. Walaupun jatuh dia bangun lagi dengan ketawa. Walaupun disakitin, tapi mereka menganggap itu saudara dengan cinta. Kayaknya ini dunia yang berbeda banget dengan dunia orang awam. Disenggol marah, mau hajar orang. Tapi mereka disenggol malah dibantuin gitu. Kenapa kamu nggak kelihatan gitu? Cinta kasihnya pure banget tuh. Sampai dia bilang, aduh saya malu Su. Kita yang seperti ini jadi guru mereka, ini jadi belajar sama mereka, bukan mereka yang belajar sama kita, katanya gitu. Luar biasa. Dua orang mengatakan hal yang sama. Terus ada juga satu lagi, saya mau ajak live juga, tapi kayaknya sibuk kan kalau pagi. Iya. Terima kasih Kak Tommy, 9 kata luar biasa. Sebenarnya bukan hanya untuk ABK sih sebetulnya, untuk semua orang juga kadang-kadang omongan kita nggak sengaja nyakitin orang gitu. Tapi bagi saya dengar hanya sebatas mendengar. Yang penting adalah rasakan bagaimana proses pikiran kita bekerja. Saat hal yang baik masuk, kita bangga GR. Saat yang jelek masuk, kita marah, kita nggak suka.
Gimana kita menetapkan seimbang di situ? Saat yang nggak baik masuk, kita berterima kasih. Ternyata masih ada yang kritik, masih ada yang peduli. Tapi ya harus jaga perasaan. Tapi banyak kan orang baper ya. Coba kalau dia bisa lulus dengar semua yang negatif, kebijaksanaan levelnya dia dan ketabahan, ketegarannya dia pasti naik level. Nah, itu ujian yang indah bagi hidup. Dan itu juga Kalau berlaku. kita cuma mau dengar yang positif terus, Kotomi, itu wah dipuji kan Kotomi bilang dipuji jangan terbang, dihina jangan tumbang. Itu udah pas. Keseimbangan. Tadi 9 kalimat tadi juga berlaku untuk Anda yang melihat kalau ada orang yang sedang mengantarkan orang tuanya yang stroke di rumah sakit. Kadang-kadang tertentu yang kita tidak perlu keluarkan. Tadi Kotomi sudah sharingkan 9 kalimat tadi. Berhubung Suhu Nengsiu dan saya malam ini tidak kuis, tidak bagi-bagi hadiah. Jadi kalau yang mau tahu detailnya bisa nonton ulang. Salam sehat sejahtera dari saya bersama Suhu Nengsiu. Kami mendoakan Anda semua. Kami percaya, bukan kita berdua yang menaburkan cinta kasih, tapi kepedulian kalianlah yang mendengarkan sharing ini, yang memberikan kekuatan buat kita berdua untuk menjalani hidup ini. Itulah yang menjadi luar biasa. Selalu saya ingat kalau lihat Suhu Nengsiu, indahnya langit adalah karena mentari, rembulan, dan bintang. Maka indahnya bumi adalah karena kita berbagi ketulusan dengan kasih sayang dan tentunya apa coba? Kalau digoyang ya diminta duit, tapi jangan digoyang. Sarangil, berikan hati Anda pada semuanya. Jangan digoyang ya kok. Ini rezeki, menyayangi, datanglah rezeki. Bye-bye.